Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang SSH ya. SSH adalah sebuah protokol yang digunakan untuk meremote sebuah server atau meremote sebuah host gitu. Nah, bagaimana SSH, kemudian mungkin perkembangannya seperti apa, ada fitur apa aja yang bisa kita gunakan, kita akan pelajari pada video kali ini. Sebelumnya, kita mungkin melihat dulu bagaimana layout dari jaringan yang akan kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan virtual machine dan saya membuat dua buah VM yaitu server 1 dan server 2. Nah, di mana masing-masing ini memiliki 3 interface card ya. Yang pertama digunakan untuk internet, ini NAT ya. Kemudian yang kedua adalah internal network. Ini untuk terhubung satu sama lain antar virtual machine. Dan yang terakhir adalah host only. Ini adalah yang menghubungkan antara virtual machine dengan laptop saya seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar SSH, utamanya adalah untuk komunikasi antar server 1 dan server 2. Ya, bagaimana nanti dari server 1 bisa remote ke server 2. Untuk beberapa alasan ya, seperti mungkin mengeksekusi perintah, remote biasa, membackup file ya, atau mengirimkan file, mengambil file, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini layoutnya seperti ini. Berarti nanti kita akan menggunakan menggunakan IP address yang ada di internal network ya untuk remote dari server 1 ke server 2 atau server 2 ke server 1. Seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai saja ini untuk langsung ke virtual mesinnya. Kita buka virtual mesin kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada server 1 dan server 2. Kita coba lihat IP dari server 1 dan server 2. Oke, ini server 1 dan server 2. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa ada 4 ya, 4 IP di sini. Yang pertama adalah loopback ya. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat ini adalah network interface card ya, seperti yang tadi saya tunjukkan di gambar. Ini dia. Jadi ini adalah untuk NAT menggunakan ENP0S3, kemudian ENP0S8 itu untuk internal network, dan ENP0S9 adalah untuk host only. Sehingga kita bisa melihat IP-nya untuk remote karena kita menggunakan internal network berarti di ENP0S8. Ya, di server 1 ada IP 192.168.100.1 dan untuk server 2 menggunakan IP 192.168.100.2. Oke, jadi dua buah IP ini akan kita gunakan untuk saling meremote. Nah, pertama kali kita harus memastikan dulu apakah SSH servernya sudah ada atau belum. Biasanya apabila kita pertama install Ubuntu, ada pilihan apakah mau install SSH atau tidak. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan banyak cara. Kalau mau lihat servisnya bisa sudo systemctl status SSH. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melihat status dari SSH. Kalau sudah running berarti memang sudah ada. Begitu. Tapi kalau belum ada bagaimana? Kita tinggal install aja apt install SSH bukan SSH install open SSH min server. Perintahnya seperti ini.
Oh iya, maaf, sudo. Sudo. Nah, gini ya, kalau mau install. Nah, kalau misalkan ternyata walaupun sudah ada dan itu udah out of date, maka ketika kita install ini akan update ya. Tapi ternyata ini sudah up to date untuk SSH servernya. Begitu juga dengan ini, sudo apt install open SSH min server. Nah, ini juga sama sudah up to date. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti masing-masing sudah ada SSH-nya ini. Sudah ada SSH-nya semua, berarti kita sudah bisa menggunakan SSH. Oke, pertama kita gunakan SSH secara umum dulu ya. Jadi ini adalah SSH yang ketika baru selesai diinstal gitu. Nah, perintahnya SSH spasi, kemudian user dari host yang akan kita remote. Nah, user yang akan kita remote, misalkan kalau kita menggunakan user biasa, Wildanil at 192.168.100, kita akan remote server 1 ya, berarti 100.1. Gitu, ini kita enter. Nah, di sini inilah yang membuat SSH itu aman ya. Ketika kita akan meremote sebuah host untuk pertama kalinya, kita mengirimkan sebuah fingerprint kita ke sana, gitu ya. Kemudian dari server juga mengirimkan fingerprintnya ke kita, gitu. Nah, kalau sudah saling menerima fingerprint, fingerprint ini digunakan untuk mengenkripsi komunikasi. Jadi ketika mau mengirimkan dari klien ke server, dia akan dienkrip dulu, kemudian nanti di server di-decrypt begitu. Itu yang membuat SSH itu aman. Gitu ya. Mungkin memang secara protokol aman ya, tapi nanti kadang kita sebagai manusia melakukan konfigurasi yang sembarangan sehingga menyebabkan jadi tidak aman lagi atau rentan terhadap serangan-serangan tertentu. Nah, nanti saya juga akan jelaskan bagaimana langkah sederhana untuk minimal ya mengamankan protokol SSH kita. Gitu ya. Oke. Di sini kita yes. Kemudian kita diminta password dari user Wildanil yang ada di server 192.168.100.1. Kita masukkan passwordnya. Nah, berhasil ya. Jadi di sini sudah tulisannya di depan kursornya sudah Wildanil at server 1.2 dolar ya. Gitu. Nah, ini berarti sudah berhasil remote ini ya, dalam hal yang biasa ini sudah berhasil remote. Begitu. Nah, sekarang kita coba ini remote user biasa ya, tidak root ya. Jadi tandanya itu dolar. Bagaimana kalau kita meremote root ya? Coba kita keluar dulu. Clear ya, ini sudah balik ke user di server 2, Wildanil at server 2. Nah, coba kita aktifkan rootnya dulu ya. Oh, maaf, sudo passwd root. Kita berikan password teraman di dunia. Oke, passwordnya sudah kita set. Nah, kita coba SSH root at 100.1. Oke, enter. Passwordnya tadi yang saya masukkan ketika di sini password root tadi. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Permission denied ya, padahal saya sudah memasukkan password yang semestinya. Ini adalah sebuah langkah proteksi ya dari server supaya tidak bisa masuk sebagai root. Coba dibayangkan gini,
kalian mungkin pernah dengar teknik serangan brute force ya. Kalau root-nya itu diizinkan masuk ya, diizinkan masuk dengan root, maka dia sudah bisa sudah menebak usernya, yaitu user root ya, tidak perlu menebak-nebak user yang lain. Tinggal dia menebak passwordnya ya, jadi dia akan membrute force passwordnya, dicoba-coba password terus kayak gitu ya, 1000 kali, 1.000.000 kali kayak gitu, itu kan terus dicoba. Nah itu yang akhirnya nanti rootnya bisa secara kebetulan, bukan kebetulan juga ya, karena kan brute force itu ada percobaan kesekian kali ternyata passwordnya match, akhirnya berhasil masuk. Itu ya membuat lebih baik seperti ini, passwordnya tidak boleh, maaf, rootnya tidak boleh diizinkan untuk login. Nah, tapi kadang ya, terkadang itu kalau kita langganan VPS itu biasanya rootnya diperbolehkan masuk, aktif itu rootnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena untuk memudahkan ya, karena VPS itu kan kita tidak bisa pegang konsol secara fisik ya, tidak bisa langsung nyolokin keyboard ke servernya gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya kegagalan remote ya atau semacamnya, maka ada sistem yang bisa ngeriset SSH-nya, dan default dari setelah di reset adalah root-nya aktif supaya bisa dikonfigurasi. Begitu. Nah, kalau mau merubah, mungkin karena ini sudah sesuai ya dengan keamanan ya. Nah, tapi tetap saya tunjukkan kalau misalkan kita mau merubah. Oh, kok password. Nah, di sini ini ada yang namanya permit root login ya. Nah, prohibit password. Jadi kalau menggunakan password dia tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana supaya boleh menggunakan root ya? Root menggunakan password, maka kita bisa memasukkan permit root login. Yes, sekali lagi ini tidak aman ya. Karena seharusnya tadi sudah sesuai untuk keamanan. Kita tidak boleh masuk menggunakan password. Kalau tidak menggunakan password, bolehnya menggunakan apa yang prohibited password itu? Kita bisa menggunakan nanti menggunakan key, SSH key, jadi tanpa password. Ya, kita bahas di belakang nanti. Oke, kita ini dulu, coba ya. Kita coba dulu bagaimana kalau permit root login-nya diperbolehkan. Jadi di sini kita masukkan, kita restart dulu SSH-nya. Oh, sudo systemctl restart SSH. Oke, sudah di restart. Sekarang kita coba lagi ya. Nah, root at 192.168.101. Nah, ini langsung berhasil masuk, dan kalau kalian perhatikan usernya sudah root at server 1. Nah, ini kan juga bahaya. Sudah berhasil masuk, usernya udah langsung root. Maka yang remote ini sudah bebas melakukan apapun terhadap sistem kita, termasuk kalau mau menghapus ini ya root sistemnya ya, rm/ itu, waduh, habis sudah sistem kita, gitu ya. Jadi ini sekarang kita tahu bisa remote menggunakan root juga. Tapi nanti di belakang, di akhir nanti kita tunjukkan bagaimana supaya kita bisa lebih aman ya. Ini dalam kondisi yang paling tidak aman. Begitu. Ya, untuk mengamankan kita bahas di belakang nanti. Tuh, ini clear dulu ya, biar enak. Ini kita kembali lagi, exit, clear. Nah, sekarang kita sudah bisa
remote SSH ya, dengan user biasa, dengan user root juga. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memanfaatkan fitur SSH untuk mengcopy file. Ya, jadi mengcopy file menggunakan SSH itu bagaimana? Misalkan kita punya sebuah file, misalkan nih, kita membuat sebuah file ya, touch fileku.txt gitu. Jadi kita punya sebuah file ini. Nah, file ini kita butuh untuk mengirimkan file ini ke server 1 ya. Terkadang kita butuh seperti itu untuk apa? Misalkan kita mau membackup file, kita mau menyimpan ya, menyimpan file konfigurasi supaya ya lebih ke membackup sih, membackup file konfigurasi, mungkin juga backup database, kemudian supaya terkumpul ke server terpusat, kita bisa menggunakan SSH juga untuk mengumpulkannya ke server terpusat. Kemudian biasanya untuk apa lagi? Kalau kita mau menginstal sesuatu dari file, bukan dari apt ya, mungkin ada file .deb yang perlu kita copy, ya kita bisa copy melalui SCP ini, gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan perintahnya SCP. SCP itu SSH copy, gitu ya. Nah, ini mirip seperti copy file biasa. Ada dua parameter. Yang pertama adalah file source dan destination, gitu. Jadi source-nya apa yang mau kita copy? Tadi fileku ya, fileku mau kita copy. Coba kita di sini kita ls dulu ya. ls. Nah, belum ada fileku ya. Kita coba scp fileku.txt. Nah, fileku.txt kemudian di copy kemana? Ke user Wildanil yang ada di server 192.168.100.1. Disimpannya di mana? .2 tilde slash. Tilde slash itu artinya berarti tilde itu tilde ya, atau tilde kalau bahasa Indonesia. Itu berarti ada di home directory gitu ya. Kalau kita mau merubah namanya, kita bisa misalkan file ku min copied gitu. Misalkan kayak gini. Ini juga kalau kayak gini berarti filenya akan berubah nama. Tapi kalau kita tidak ingin merubah nama, kita cukup seperti ini aja. Begitu ya. Kita coba, mudah-mudahan ini berhasil. Kita diminta password. Nah, password dari server 1. Oke, fileku.txt 100% berhasil. Nah, kita lihat apakah di sini sudah ada, kita ls lagi. Nah, sudah ada. Jadi sudah berhasil memindahkan fileku.txt dari server 2 ke server 1. Nah, sekarang gini. Kalau kebalikannya, misalkan saya SSH dari sini, saya mau mengambil sebuah file dari server 1 bagaimana? Gitu ya. Bagaimana caranya? Kita sekarang coba lakukan ini. Oke, di sini kita mau mengambil file ya, berarti kita buat filenya dulu yang akan kita ambil, touch, file min diambil misalkan, .txt. Nah, ini sudah ada filenya, kita akan mengambil dari server 2 ini. Kita ls dulu ya, untuk memastikan bahwa file min diambil .txt ini belum ada. Ya, jadi ini belum ada. Kita coba dulu sekarang, kita ambil filenya. Jadi sama kayak tadi ya, menggunakan SCP. Bedanya di sini, parameter yang dua parameter ini, yang pertama adalah kan source, yang kedua adalah destination. Nah, source-nya kita isi dengan remote ya.
yaitu kita mau ngambil dari user Will Daniel at 192.168.100.1 gitu. Kemudian titik 2, lokasinya ada di mana? Kita bisa kasih /home. Kita lihat ini ya. Fileku ini ada di home directory-nya Will Daniel gitu ya. Jadi ada di /home /Will Daniel, kemudian file diambil yang mau diambil ya. File min diambil.txt. Oke, sudah. Kemudian spasi disimpan dalam nama file apa? Kalau mau disimpan dalam nama beda, kita sebutkan saja namanya. Nah, misalkan kita dalam nama file min sudah min diambil.txt. Begitu. Ya, enter. Password dari user Will Daniel di server 101. Nah, file diambil.txt sudah dikirimkan ya. Coba kita lihat ls. Nah, di sini sudah ada file sudah diambil.txt. Namanya jadi file sudah diambil.txt. Kenapa? Karena di sini kita membuatnya seperti itu ya tadi perintahnya. Jadi di parameter kedua menggunakan /file sudah diambil.txt gitu. Jadi sekalian namanya dirubah gitu. Oke, jadi sekarang kita sudah belajar membuat atau memindahkan ya. Sorry, bukan membuat. Memindahkan file dari server 1 ke server 2 menggunakan SSH. Begitu juga sebaliknya, dari server 2 dikirimkan ke server 1 juga menggunakan SSH. Begitu. Nah, sekarang kita juga bisa mengeksekusi sebuah perintah. Ya, kita bisa mengeksekusi perintah yang dieksekusi di server 1 gitu. Ya, misalkan ya, saya langsung aja praktekkan. Misalkan kita akan membuat sebuah file ya. Dari server 2 membuat file yang ada di server 1 ya. Oke, perintahnya tetap menggunakan SSH seperti biasa. SSH Will Daniel at 192.168.100.1 ini ya. Namun di belakangnya ya kita akan masukkan perintah. Perintahnya dimasukkan dalam petik ya. Perintahnya misalkan tadi mau membuat sebuah file. Touch file min dibuat min dari min ssh.txt. Ya, ini saya sengaja dibikin sesederhana mungkin biar kalian bisa memahami. Nama filenya bebas ya, tapi supaya kita memudahkan untuk mengidentifikasi mana file yang barusan kita buat. Oke, enter ya. Password dari Will Daniel. Enter. Nah, selesai ya. Jadi kalau menggunakan perintah seperti ini, kita otomatis langsung keluar dari SSH setelah eksekusi perintahnya selesai. Begitu. Nah, di sini kita coba lihat apakah sudah ada filenya belum. Ya, kita gunakan ls. Nah, ini ada file dibuat dari SSH. Begitu ya. Jadi kita sudah bisa membuka atau membuat sebuah file ya menggunakan perintah SSH. Gitu. Nah, perintah ini bisa apa aja? Semua. Ya, jadi kalau misalkan ini usernya adalah user biasa, non-root, ya maka semua perintah-perintah yang bisa dilakukan oleh user non-root ya. Apa aja? Ya misalkan membuat file ya, terutama selama masih di
home directory-nya. Jadi kalau perintah ini kan touch file ini buat file ini ya, karena tidak menyebutkan lokasi filenya disimpan di mana, maka otomatis dia akan tersimpan di home directory dari user yang di remote. Gitu ya. Jadi usernya kan Will Daniel di server 192.168.101. Nah, itu maka akan disimpannya di home directory-nya Will Daniel di server tersebut. Begitu. Gitu ya. Perintah lain mungkin menampilkan ya. Coba kita lihat apakah kalau kita menampilkan isi dari sebuah file akan kelihatan di sini atau tidak. Gitu. Coba kita filenya kita isi dulu ya. Misalkan tadi fileku aja ya. Kita fileku kita edit dulu. Nah, oke. Kita membuat sebuah kalimat dari fileku. Jadi fileku akan kita coba buka ya. Perintahnya adalah ssh wildan at 192.168.101. Kemudian perintahnya adalah cat fileku.txt. Gitu. Kalau misalkan filenya berada di direktori yang spesifik ya, misalkan dimasukkan ke direktori apa, kalian mungkin bisa berikan alamatnya /home/ ini kan ada di ini direktorinya ada di sini ya. Ini kita bisa mendefinisikan secara detail ya. Kalau tidak secara detail maka dianggap dia dari home directory-nya. Begitu. Coba kita enter. Oh, salah password. Salah password ternyata. Oh iya, saya tadi salah. Oke. Ini saya ulang ya. Ini usernya salah ini. Usernya Will Daniel. Nah, kita coba. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat isi dari file yang ada di server 1 ya, dari server 2. Seperti itu. Jadi perintah semua bisa. Nah, tadi bahayanya kenapa tadi root tidak boleh? Ya, bayangkan kalau misalkan dengan SSH bisa root seperti ini ya, langsung ambil SSH, root at IP, kemudian dikasih perintah. Perintah yang berbahaya, misalkan drop maaf, remove ya, rm slash data kita apa dihapus gitu, atau mungkin sistemnya yang dihapus gitu ya, itu kan bahaya. Atau mungkin bisa diinstalli software-software yang berbahaya juga kayak gitu, spyware, atau mungkin diinstalli miner ya. Sekarang itu yang kemarin-kemarin sempat ramai itu, hacker sekarang nyerang server, setelah berhasil servernya digunakan untuk server mining. Itu yang kemarin-kemarin terjadi. Nah, itu kita bisa mencegahnya dengan cara membatasi SSH ke root ya, gitu. Nah, sekarang balik lagi ke topik kita. Tadi pertama sudah SSH secara normal, kemudian sekarang bisa mengirimkan file dan mengeksekusi perintah gitu ya menggunakan SSH. Nah, kita meningkat lebih jauh lagi. Sekarang kita belajar, sebelum itu kita jelaskan dulu kondisinya ya. Oke, sekarang kita bisa melakukan ini secara manual. Nah, tapi di sebuah sistem, terutama kalau kita punya web server misalkan, terkadang kita butuh untuk melakukan backup secara berkala, gitu ya, atau melakukan perintah secara berkala, begitu. Nah,
Bagaimana supaya kita bisa melakukan perintah secara berkala? Maka kita akan membuat scheduler ya. Oke, kita tidak akan membahas schedulernya. Cuman gini yang akan saya bahas. Scheduler itu kan otomatis akan tereksekusi ketika jamnya sudah pada waktunya gitu. Misalkan schedule-nya setiap tengah malam itu membuat backup database misalkan. Kemudian backup-annya disalin ke server khusus untuk backup. Nah, berarti setiap malam supaya itu terjadi otomatis, ya itu menggunakan scheduler untuk membackup. Kemudian menggunakan scheduler untuk mengcopy file backup-annya. Sekarang kita perhatikan dari yang sudah kita lakukan ini. Kalau yang kita lakukan ini, setiap kita melakukan eksekusi perintah, misalkan tadi ini ya, nah kita diminta memasukkan password. Nah, berarti password ini kan kita masukkan manual ya. Kita harus ngetik keyboard. Berarti apabila kita menggunakan scheduler, ya setiap schedule-nya kita harus memasukkan password. Dan itu akhirnya membatalkan otomatisasi kita. Ya kah? Begitu ya. Padahal tujuan kita adalah supaya otomatis. Nah, maka kita harus bisa membypass password begitu supaya tidak perlu melakukan atau memasukkan password. Tapi apakah ini mungkin? Lalu bagaimana dengan keamanannya? Jawabannya mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau tidak mungkin saya tidak membahas. Seperti itu ya. Nah, ini karena memungkinkan, maka saya bahas bagaimana caranya. Begitu. Lalu bagaimana keamanannya? Seperti yang kita ketahui bahwa SSH itu menggunakan end-to-end encryption, ya. SSH menggunakan end-to-end encryption. Artinya, enkripsi dilakukan dua arah. Dari pengirim menencrypt, kemudian penerima mendecrypt menggunakan key yang berbeda atau istilahnya itu ada public key sama private key. Ya, mungkin kalian bisa teorinya belajar kriptografi ya, ada algoritma kriptografi pasangan kunci ya, ada public sama private. Nah, saya sedikit membahas sedikit saja, public key itu apa, private key itu apa. Jadi ketika kita membuat sebuah key, sebuah pasangan kunci, kita akan mendapatkan dua kunci tadi, public sama private. Nah, public key-nya itu namanya public ya. Kita boleh menyebarluaskan gitu. Ya, namanya juga public, jadi boleh disebarluaskan. Tujuannya apa? Misalkan nih dari server 2, kita sudah membuat public key, kita kasih key-nya ke server 2. Gitu. Nah, server 2 yang menerima key tadi, kemudian dia menyimpannya, maka kita bisa meremote server 2. Oh, maaf. Dari server 2 tadi memberikan public key-nya ke server 1, ya kan? Dan server 1 bersedia menyimpannya. Gitu ya. Maka dari server 2 kita bisa remote ke server 1 menggunakan kredensial dari private key kita gitu. Jadi akan mencocokkan server 1 memberikan file atau komunikasi terenkripsi ke server 2 dan kita yang memiliki private key kita bisa membacanya. Nah, maka dari itu oh ya ini bisa baca nih. Berarti dia berhak meremote saya gitu. Karena dari awal saya sudah bersedia menyimpan public key-nya dia. Kayak gitu ya. Oke, biar kalian nggak bingung, langsung aja kita mulai. Pertama, kita perlu melakukan generate ya. Jadi pertama generate key-nya dulu. Perintahnya adalah ssh min key gen. Oke. Kemudian kita tentukan algoritmanya apa. Ada RSA, ada DSA, ada banyak ya. Kemudian ini juga nanti ada berapa bit
ukurannya gitu ya. Tapi kita gunakan default RSA aja. Ini sudah cukup aman. Udah sangat aman malah. Kita enter. Nah, kita akan mengenerate public atau private key ya untuk key pair. Enter file in which to save the key. Jadi kita boleh memberikan nama filenya apa bebas gitu ya. Tapi kalau kita tidak mau menentukan, kita langsung default aja nggak apa-apa. Jadi kalau default namanya id underscore RSA. Ini nama filenya nanti. Itu yang dalam kurung itu adalah defaultnya. Kalau kamu mau menentukan namanya, boleh ditentukan nama yang lain. Kita enter aja, default aja. Kemudian enter passphrase ya. Ini sama aja memberikan password untuk key-nya. Jadi kalau mau pakai key yang saya berikan ya harus masukin password dulu misalkan. Nah itu kita tidak perlu memasukkannya karena tujuannya adalah supaya membypass password. Nah sedangkan kalau kita masukin paraphrase nanti tetap aja menggunakan key-nya minta paraphrasenya gitu. Jadi kita passphrase maaf bukan paraphrase, passphrasenya. Jadi kita abaikan ya, kosongkan aja supaya bisa otomatis. Ini sudah aman. Nah, ini kosongin lagi. Nah, oke. Jadi RSA 3072 ya, menggunakan SHA 256. Oke, sudah terbentuk key-nya. Kita bisa lihat key-nya tadi di perintahnya ada keterangan itu. Your identification has been saved in home.wildaniel.ssh IDRSA. Jadi kalau kita mau lihat IDRSA, bisa lihat menggunakan cat di .ssh id underscore SSA. Ya ini adalah private key kita. Ya open ini paling bawah ada keterangannya ya open open SSH private key gitu ya. Jadi berakhir di situ gitu. Oke. Kemudian kita coba lihat public key kita. Ini sama tinggal belakangnya .pub ya. Nah, public key-nya pendek ya, private key-nya yang panjang. Oke, seperti itu kita sudah memiliki public dan private key. Nah, kemudian kita memberikan public key ini ke server yang akan kita remote. Begitu. Ya, dalam kasus ini kita akan meremote server 1 ya, maka kita akan memberikan public key ini ke server 1. Coba kita berikan ke server 1 ya. Ini saya clear dulu ya, biar lebih enak dilihat. Oke, perintahnya adalah ssh min copy id. Begitu ya. Kemudian kita kalau misalkan bingung, boleh kasih min h. Gitu. Jadi ini ada keterangannya, ssh copy id, ada parameter bisa min i, min p, min o, kemudian ssh min o option. Nah, paling akhir harus ada username sama hostname. Gitu ya. Nah, kita langsung aja. Kalau kita identity filenya tadi kan sudah ini ya, sudah ada di /ssh. Kemudian tadi apa namanya filenya ini idrsa sama idrsa.pub. Nah, ini default. Jadi karena dari tadi kita menggunakan default, kita tidak perlu mencantumkan namanya. Kalau kita merubah namanya, berarti kita harus mencantumkan namanya. Gitu ya. Makanya tadi saya milih default supaya tidak perlu repot-repot merubah atau mencantumkan namanya di sini. Oke, kemudian langsung aja username. Jadi kita akan mengcopy ID kita, default ID kita dari server 2, kita kirimkan ke server 1. Gitu ya. Nah, karena server 1 ini milik kita juga, jadi kan kita bisa menentukan server 1 akan menerimanya gitu ya.
Nah, ini ada keterangannya. Kita akan menginstal atau mengirimkan file /home wildanil.ssh_id_rsa.pub. Ya, ini defaultnya ya. Ke server wildanil@192.168.100.1. Sekarang kita diminta untuk memberikan passwordnya. Oke. Ini adalah terakhir kali kita memasukkan password berarti ya. Nah, sudah berhasil. Ya, number of key edit 1. Jadi ada 1 key yang sudah berhasil ditambahkan ke server 1. Nah, kita disuruh mencoba tuh. Now try logging into the machine. Ya, kita coba SSH Wildanil at 192.168.100.1. Nah, ini harusnya kita sudah berhasil login menggunakan key, maka ini tidak akan ada password lagi. Nah, selesai, tidak ada passwordnya kan, langsung masuk. Nah, tapi bukan berarti ini tidak aman. Ya, yang bisa meremote server 1 tanpa password ya hanya server 2 yang memiliki private key tadi. Ya, kalau nggak memiliki private key ya dia tidak bisa meremote server 1. Gitu ya. Oke, exit. Oh, iya benar exit. Kemudian clear. Nah, selanjutnya kita coba apa lagi? Yang tadi ya, mengcopy file atau yang lainnya gitu ya. Kita coba perintah dulu. Kita melakukan perintah ya, tadi cat fileku .txt. Oke, saya harap ini sudah benar ketikannya. Fileku.txt, oh ya benar. Oke, kita enter. Nah, jadi perintah ini pun tereksekusi tanpa memasukkan password. Ya, coba perintah membuat file. Buat file lagi .txt. Oke, kita coba pakai ls ya di sini ya. ls, apakah file yang tadi dibuat sudah ada? Nah, ini muncul buat file lagi .txt sudah ada di server 1 gitu ya. Begitu, berarti ini sudah bisa dilakukan tanpa password. Bagaimana kalau copy? Ya, kita coba mengambil aja wis ya. Kita coba mengambil file file apa tadi? Buat file lagi ya. Nah, ini kan belum ada file yang buat file lagi .txt belum ada. Coba kita ambil ya. Menggunakan scp berarti usernya kemudian /home wildanil buat min file min lagi .txt ya. Kita pindahkan ke server kita ya dengan nama misalkan file baru .txt gitu aja. Nah, sudah kita lihat file baru .txt sudah ada. Oke. Nah, jadi semua sudah bisa dilakukan tanpa memasukkan password ya. Seperti itu. Nah, kalau tentang bagaimana membuat backup dan sebagainya kita buat di video terpisah aja ya. Jadi sampai saat ini kita sudah berhasil membuat SSH, kita belajar mengcopy, kemudian mengirimkan, mengeksekusi perintah dan sebagainya. Nah, sekarang terakhir kita bagaimana mengamankan SSH kita gitu ya. Tadi kita sudah bisa ini ya, SSH yang root ya.
Nah, sekarang kita buat supaya tidak bisa root lagi. Gitu ya. Oh iya, sebelum mulai itu, ini kan tadi sudah memasukkan ini ya, public key sebelum ke root tadi. Jadi saya jelaskan ini dulu, bahwa di sini ketika kita SSH copy ID tadi, mana? Nah, ini. Ini ID kita di copy di user Wildanil. Maka untuk user yang lain kita tidak bisa menggunakan private key kita ya, karena hanya di user Wildanil server 101. Ya, jadi kalau misalkan kita SSH root tadi 192.168.101, maka ini akan tetap meminta password ya. Dia meminta password karena di user root belum menyimpan apa namanya? Belum menyimpan public key kita. Ya, begitu ya. Exit. Kalau mau root juga bisa, kita bisa dengan cara membuat copy ID lagi. Kayak gini ya. Passwordnya root. Nah, maka kalau kita SSH ke root, ini tanpa password. Bukan berarti tidak aman, justru ini malah lebih aman karena kita menggunakan public key dan private key untuk autentikasi dan enkripsinya. Begitu ya. Nah, sekarang terakhir kita mengamankan lebih baik lagi ya SSH-nya. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Tadi yang pertama sudah saya jelaskan bahwa root sebaiknya dilarang gitu ya. Tapi default-nya itu bukan dilarang ya. Default-nya itu dibatasi dengan password gitu. Nah, kita nanti akan lihat bedanya bagaimana. Kemudian yang kedua, port ya. Port SSH itu kan layanan yang sifatnya pribadi ya. Yang boleh menggunakan layanan ini hanya orang-orang tertentu yang memang mengelola gitu. Beda sama layanan web atau database. Database juga semi sih. Database sebaiknya dibikin private juga. Tapi untuk web lah, web itu kan public. Jadi semua orang ya harusnya bisa mengakses web, maka web itu public. Nah, di sini kita akan belajar ya, bahwa kalau service atau layanan yang public, maka sebaiknya menggunakan port yang default ya. Yaitu kalau web itu defaultnya misalkan HTTP 80 ya. Kalau misalkan HTTPS itu 446 apa ya? Kok saya agak lupa HTTPS. Nah, itu port untuk web. Kalau port untuk database defaultnya 3306. Kalau mau diganti ya bebas. Nah, lalu untuk SSH portnya berapa? Kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Mana ini? Oh, ini udah ketutupan banyak ya, karena sudah di restart. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa tidak gunakan ini, kita menggunakan /etc port. Kok port nggak ada? /etc/services. Nah, banyak ya. Kita coba batasi SSH. Nah, kita bisa lihat di sini. SSH menggunakan protokol TCP ya. Portnya 22. Oke, seperti itu ya. Itu
default dari SSH. Begitu. Nah, di sini kalau kita melakukan perintah seperti biasa kayak tadi, misalkan perintah yang tidak berdampak mana? Ini aja. Misalkan perintah ini ya, ini akan menggunakan port default, yaitu 22. Begitu. Ya. Tapi default port ini cukup riskan ya, berbahaya. Kenapa? Karena kalau seorang hacker itu langkah pertama dari dia menyerang yaitu memeriksa port yang digunakan. Ya, istilahnya itu scanning port ya. Port scanning, dia akan port scanning dari rank sekian sampai sekian gitu. Nah, nanti ketika ditemukan ada port aktif, dia akan memeriksa layanan apa yang ada di port tersebut. Setelah dia mengetahui, oh ini layanan misalkan, oh ini SSH, maka dia akan mencoba mencari kelemahannya SSH. Ya, kelemahannya SSH apa? Hampir tidak ada. Ya, satu-satunya kelemahan SSH adalah brute force. Begitu. Jadi brute force itu yang tadi saya jelaskan ya. Dicoba-coba berkali-kali dengan computerized ya, tentunya nggak manual nyoba. Bisa sampai 1000, 2000, 10.000 kali kombinasi user dan passwordnya sampai akhirnya berhasil masuk. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan user root ya, user rootnya aktif, maka dia hanya berusaha menebak passwordnya saja. Nah, tapi kalau dia user rootnya tidak aktif, maka dia harus menebak username dan password. Ya, kira-kira lebih susah mana ya? Pasti lebih susah yang menebak dua gitu. Makanya kita membatasi user login dari root. Itu lebih baik seperti itu. Jadi lebih baik loginnya menggunakan user biasa, setelah masuk baru mengeksekusi perintah untuk mengganti ke root. Jadi rootnya tidak semenjak login gitu. Jadi misalkan kayak gini, ini user biasa, kemudian dari sini baru sudo su. Nah kayak gini, ini lebih baik, lebih aman daripada kita langsung masuk sebagai root kayak gitu. Kemudian kembali lagi ke masalah port sebaiknya diganti ya supaya apa? Ketika di-scan tidak ditemukan. Tujuannya seperti itu. Karena biasanya scan itu target pertama adalah default port. Gitu ya. Nah, maka dari itu kita ganti ke angka yang lain. Nah, rekomendasi dari saya gunakan angka yang besar. Ya, paling enggak dari angka 10.000 sampai dengan 65.000. Begitu. Kira-kira pakai angka di antara situ. Kenapa? Karena biasanya port di angka segitu adalah port random ya yang digunakan untuk merequest biasanya sehingga ini jarang atau sulit ya kalau mau men-scan di angka segitu dan rank yang terlalu tinggi itu akan menyulitkan scanning juga karena biasanya scan port itu paling cuma 1000 ya 1000 port di scan kalau misalkan angkanya di 10 sampai 60.000 itu kan banyak ya 60 kali scanning dan itu kemungkinan terlalu banyak scan juga kita nanti bisa menerapkan security untuk memblok port scanning ya. Kalau ketahuan kalau scan sebanyak itu pasti ketahuan gitu sehingga bisa diblok begitu. Oke, langsung saja kita akan merubah portnya dari port 22 ini. Kita clear dulu. Ya, sudo nano /etc sshd config. Ini adalah file konfigurasi tadi ya. Nah, supaya portnya diganti, kita bisa ke sini. Ya, port 22 ini kita ganti. Yang mudah kita ingat dulu aja ya. Misalkan 22 dijadikan 22222. Ya, ini mudah diingat. Tapi sebaiknya tetap jangan gunakan angka yang serandom mungkin. Mungkin kalian bisa menggunakan kombinasi tanggal lahir, kombinasi nomor rumah, atau apapun. Bebas ya. Gitu. Ya, intinya rentannya antara 10.000 sampai dengan 65.000 gitu. Kemudian
Ini permit root login ya. Ini tadi yes ya. Kita sebaiknya itu no. Gitu. Ini lebih baik no. Kalau no berarti sama sekali tidak boleh. Kalau yang prohibit password, nah nanti kita bisa coba ya yang prohibit password setelah ini ya. Kita coba bahwa ternyata menggunakan key itu bisa tanpa password, masih masuk ke root. Gitu ya. Sehingga kalau orang nge-brute force kan harus masukin password. Nah, tetap nggak bisa di brute force, tapi kalau kita nge-remote langsung root bisa ya karena kita tanpa password. Gitu ya. Kita pertama coba dulu no password dulu. Ini yang paling aman. Oke. Sudah, kemudian restart service-nya. Sudo systemctl restart ssh. Oke, sekarang kita lihat di services tadi. Ternyata dia belum rubah di situ ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat di status aja, coba. Status. Nah, di sini paling bawah ya, bisa lihat server listening on 0000 port 22222. Nah, berarti sudah berubah portnya. Maka dari itu, kalau kita kita exit dulu ini. Clear. Kalau kita remote ya, server 1. Mana tadi history kita? Oh, ini masih di server 1, exit. Nah, clear. Nah, ini ya. Kalau kita mau mengeksekusi ini, misalkan tadi LS ini ya. Oke, ini adalah menggunakan port atau ini dulu deh, SSH biasa. Ini menggunakan masih default ya, tidak mendefinisikan portnya, maka dia akan menggunakan port default yaitu 22. Kita coba. Ya, tidak bisa. Cannot connect to host, connection refuse ya. Koneksinya ditolak. Kenapa? Karena port 22 itu tidak ada. Gitu ya. Oke. Mungkin ada salah satu cara lagi untuk melihat port selain itu. Coba, tapi ini saya belum tahu apakah paketnya sudah terinstall atau belum ya. Perintahnya adalah netstat. Netstat. Nah, ternyata belum ada paket netstatnya. Kita coba install dulu. Sudo apt netmin tools. Oh, apt install, maaf. Apt install nettools. Oke. Ini kecil kok, cepet. Oke, selesai. Sebentar lagi selesai. Nah, netstat. Spasi min TUNAP. Nah, di sini kita juga bisa melihat port yang aktif ya. Kita supaya mudah kasih grep SSH. Not all process could be identified. Oh, karena saya tidak menggunakan sudo. Nah, dengan sudo ini kelihatan. Oke, kita sudah melihat di sini ada di TCP, protokol TCP, IP-nya di 0000222, artinya dia dari semua IP, dia bisa menerima ini ya sebelah lihat atasnya kursor saya ya, bisa menerima 0000.2 bintang, artinya bisa menerima dari semua IP, dari semua client port gitu ya, SSHD. Oke, sekarang kita tahu bahwa portnya itu 2222. Berarti ketika kita memanggil, sekarang kita harus mendefinisikan portnya. Nah, bagaimana mendefinisikan portnya? SSH, kita tanya dulu ke manualnya. Ya.
Nah, di sini ada beberapa opsi kita cari. Ternyata mana ini? Bind interface, bind address, cheaper spec, bind address, titik 2 port itu bisa gunakan ya. Nah, ini ada user at host titik 2 port. Berarti kita bisa menggunakan titik 2 port. Atau ada juga pilihan min p port. Ya, jadi saya lebih terbiasa dengan min p port ya. Jadi perintahnya sama, tinggal di depannya kita tambahi min p. Ya, portnya berapa? 22 222. Gitu ya. Jadi perintahnya sama saja karena portnya sudah dirubah, maka tinggal ditambahi min p port yang baru. Itu aja sih. Nah, oke. Sekarang bisa kan masuk begitu. Begitu juga untuk yang tadi ya, untuk saya sekarang exit lagi ya. Ini sudah berhasil masuk di Wildanil at server 1 ya. Saya exit lagi. Clear. Nah, begitu juga untuk yang ada perintahnya. Ya, kalau perintahnya tinggal ini doang misalkan. Ini kan ls min lh misalkan perintahnya saya ini. Nah, jadi sama aja ya. Cuma tambahin min p tadi. Lalu bagaimana kalau scp? Coba kita lihat scp min h. Nah, di sini kalau scp ternyata ini ada keterangan ini. P-nya itu besar. Beda sama ketika SSH yang biasa ya. Kalau SSH P-nya kecil, SCP itu mintanya P-nya besar. Kalian bisa lihat itu ya, yang agak sebelah kanan itu. Jadi perintahnya itu SCP. Oh, bentar, kita mau copy file mana dulu ya? Bikin file lagi .txt ini ya. Ini kita akan kopikan file ini ya ke server 1. Kita gunakan scp min p, jadi p-nya besar kalau untuk scp, pasti portnya. Oke. Kemudian file lagi. File lagi .txt. Kok nggak bisa? Ternyata lemot. Nah, file lagi .txt sudah. Kemudian tujuannya. Oke. Disimpan di home. Gitu ya. Jadi file lagi .txt disimpan di home directory-nya Wildanil di server 192.168.100.1. Cara bacanya seperti itu. Enter. Nah, berhasil ya. Jadi SCP-nya juga berhasil. Oke, 100% berhasil, berarti masalah port sudah beres ya. Sekarang terakhir dicoba masalah user root ya. Tadi user root-nya sudah kita permit root login-nya 0. Kita clear dulu ini. Kita coba ssh root at 192.168.100.1. Saya lupa portnya. SSH min P 22222. Oke. Kita enter. Passwordnya. Nah, dia tidak mau ya. Padahal pertama tadi saya sudah membuat SSH copy ID ke root ya, sehingga harusnya ini tidak muncul password. Nah, jadi kalau seperti ini, maka si attacker ya, ketika dia membrute force akan, minta password ini, masukin password. Terus ternyata gagal, permission denied, kayak gitu. Padahal
Passwordnya kemungkinan setelah dicoba 1 juta kali mungkin terus ketemu ada yang match ya, tapi tetap aja nggak bisa karena SSH-nya permitted login-nya kita jadikan no, tidak diizinkan. Oke, lalu bagaimana kalau yang prohibit password? Coba ya, kita akan edit lagi. Ini. Oke, jadi permitted login prohibit password. Kita coba ya, apa yang akan terjadi kalau menggunakan prohibit password. Kita coba. Nah, ternyata berhasil. Gitu ya. Ini berhasil karena di user Wildanil sudah memasukkan public key ke user root at server 1. Gitu ya. Jadi sudah bisa untuk remote ke server 1 secara dengan user root ya. Dengan user root menggunakan cara atau metode kredensialnya menggunakan public key gitu. Gitu ya. Nah, kalau kalian mau supaya bisa remote root ya lebih baik seperti ini. Caranya dijadikan permit root login-nya yes dulu, kemudian masukkan dulu SSH copy ID, public key-nya dimasukkan, setelah itu dijadikan ke prohibit password lagi. Seperti itu. Jadi dengan begini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa SSH server kita sudah aman ya karena portnya sudah diganti, tidak default lagi. Kemudian root login-nya dibatasi, gitu ya. Kemudian kita juga menggunakan public key untuk sebagai kredensial ya, sebagai autentikasi atau autorisasi gitu. Begitu ya. Oke, sampai di sini. Saya harap kalian menikmati penjelasan saya, bisa memahaminya, sehingga bisa diterapkan di server kalian. Ya, saya sengaja ini nggak cuma sekedar belajar teknis, tapi saya coba jelaskan semampu saya secara teorinya bagaimana. Gitu ya, semoga kalian menyukai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komentar ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, dadah.